Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Mualimin Entertainment, yang pada malam hari ini atau kesempatan ini kita akan berbincang kepada salah satu santri yang menjadi DPRD di Kabupaten Pekalongan dengan tema peran santri dalam pemerintahan. Para santri harus siap berkontribusi, terus berusaha dan berkarya di bidang untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional. Sesuai dengan beliau, Wakil Presiden atau Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, ketika memberikan pidato pembukaan pada webinar atau diskusi online Gatra Media Group melalui konferensi video dari kediaman resmi Wakil Presiden. Kali ini kita akan bersama beliau, Kang Abdul Adim dari fraksi PKB. Kang Abdul Adim atau biasa kita sapa dengan Kang Adim, salah satu santri yang menjadi ketua IPNU di Kabupaten Pekalongan dan pernah menjadi ketua beberapa organisasi yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan masa periode 2019-2014. Banyak kisah inspiratif dari perjalanan beliau. Maka dari itu, mari kita kenal lebih dekat kepada beliau dan berbincang dengan tema kali ini, peran santri dalam pemerintahan. Oke, terima kasih Kang. Selamat bergabung ya dengan kami Mualimin Entertainment. Ya, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan berbincang kepada beliau, salah satu santri dan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pekalongan ini. Pada beliau, Kang Abdul Adim, kita akan berbincang bagaimana peran santri dalam pemerintahan. Oke, untuk pertama kali perkenalan Kang, jenengan dari itu gimana? Oke, nama Abdul Adim ya. Iya. Biasa dipanggil Adim atau yang panggil Kang juga biasa, atau yang panggil Mas Adim juga biasa. Iya, seenaknya aja. Seenaknya berarti ya. Senyamannya saja. Iya. Iya. Saya asli orang Bojong. Kebetulan saya orang Bojong, istri saya juga orang Bojong. Dan sekarang tinggal di Bojong juga, tempatnya di Desa Bojong Wetan. Iya. Anaknya berapa Mas? Alhamdulillah sudah 3. Oh, anaknya sudah 3. Oh gitu. Masih muda tapi anaknya udah 3. Masih 3. Emang kalau boleh tahu berapa umur jenengan? Iya, sekitar 35-an lah. Oh, 35. Iya, Cuma sudah 3 itu ya. Iya. Iya, alhamdulillah lah. Sudah masuk sekolah semua itu? Udah, paling kecil berarti sekitar 3,5 tahun lah. Nah, 3,5 tahun berarti masih PAUD ya. Masih PAUD. Gitu. Untuk pendidikan, jenengan mengenyam pendidikan di mana aja? SD di SD Wiraditan 1, kemudian MTS di MTS N Buaran Pekalongan yang letaknya di Kedung Uni di Sabgawen. Kemudian setelah itu saya nyantri sekaligus sekolah di Tahasus ya, di Simbang Kulon, yang pengasuhnya Romo Kiai Haji Muslihudori. Kemudian habis itu di Stain Pekalongan yang sekarang jadi UIN Gusdur ya. Sekarang itu berubah ya. UIN Gusdur. Dan terakhir ini saya masih menempuh pasca sarjana di UPS. UPS. Nah, tapi belum selesai nih. belum Mohon doanya selesai. biar cepat selesai. Amin amin. Gitu ya. Oh, berarti pasca sarjana ini? Iya, pasca sarjana. Gitu. Pasca sarjana. Terus untuk pengalaman jenengan di organisasi itu dimulai dari tahun berapa? Dulu itu berarti sekitar tahun berapa ya? 2005-an lah. Oh, 2005 itu? 2005 berarti saya masuk kampus itu ya. Saya di kampus ikut organisasi di kampung juga. Di kampung juga? Di kampung itu kan saya ikut IPNU ya, dari ranting ya. Dari ranting karena memang kebetulan keluarga saya itu kan ada 7. Mayoritas ini aktivis semua. Oh, aktivis semua? Aktivis semua lah. Oh, jadi bibit sudah aktivis ya? Bibitnya itu ya? Bibitnya udah aktivis dari kakak saya yang pertama sampai yang terakhir itu. Yang terakhir, soal yang terakhir memang nggak suka aktivis lah. Jadi ada
kakak saya ada 6, yang 5 itu aktivis semua. Jadi memang dari bibitnya sudah kita aktivis. Keluarga aktivis lah gitu ya. Kayak timbullah buah yang aktivis juga ya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Untuk sekarang kegiatannya yang dilakukan setelah menjadi DPRD apa saja kan? Jadi ini selain menjabat ketua DPRD, saya menjabat beberapa organisasi ya. Ketua organisasi. Iya. Saya ada ketua TKJ Garda Bangsa ya? Kemudian Lakspesdam. Saya ketua Lakspesdam, lembaga Matan kajian juga ya ternyata ya? Iya, ketua Matan juga. Dan ketua ini ya football ya, IWBA Kabupaten Pekalongan. Iya. Dan sekaligus sekretaris fraksi PKB. DPRD Kabupaten Pekalongan. Iya, sekretaris fraksi. Berarti jenengan super sibuknya berarti ya, di samping harus melayani masyarakat luas ya? Iya, kalau dibilang sibuk ya sibuk, kalau enggak ya enggak. Iya, karena kan kita itu kerja harus ada jedanya gitu. Masa kita kerja terus enggak pernah. Bener ya? Iya, enggak pernah istirahat. Berarti buat refreshing ya? Iya, tetap ada waktu buat keluarga tetap harus kita sisakan lah. Artinya kesibukan itu tetap di organisasi kita jalan, di kantornya kita jalan, keluarga tetap tidak boleh ditinggalkan ya, karena itu kan prioritas juga. Support internal. Support internal. Benar, jadi seperti itu. Kang Adim dulu tahun berapa menjabat sebagai ketua IPNU di Kabupaten Pekalongan? Ketua IPNU saya berarti 2009-2011. 2009-2011. Jadi memang saya dari 2005 itu aktif di IPNU di Ranting, kemudian dari Ranting kita ketua Ranting, kemudian di PAC saya ikut di PAC itu bukan ketua ya, di PAC saya wakil ketua 1 lah, ketua 1. Di PAC wakil ketua. Wakil ketua. Atau di situ bunyinya dulu ketua 1 ya, ketua 1 PAC Kecamatan Bojong. Kebetulan rekan saya berarti ketuanya rekan Abraham pada waktu itu. Rekan Abraham ya? Iya, rekan Abraham ini ketua PAC. Kemudian saya naik dari wakil ketua maju di ketua cabang. Saya maju di ketua cabang dan kebetulan jadi ketua itu ya? Iya, di tahun 2009 itu. Saat itu terobosan jenengan untuk membangun potensi dari IPNU itu bagaimana? Jadi IPNU itu kan banyak potensinya ya. Kader kita itu kan di 285 desa ini yang rantingnya lebih dari 285 desa ini kan banyak potensi. Cuma kadang kita belum menggali penuh potensi-potensinya adalah pada waktu itu memang kita banyak melakukan terobosan kegiatan yang belum ada sebelumnya seperti Porsen itu kita kemas waktu itu kita kemas kemah ya, kemah pelajar dan perseni. Jadi peserta itu kita kemahkan jadi lebih menarik gitu. Kemudian kita ada event juga karena pada waktu itu ujian nasional ini kan masih menjadi momok ya. Kita adakan doa bersama untuk menjelang ujian nasional itu juga kita adakan. Selain itu kegiatan-kegiatan normatif seperti kaderisasi tetap kita laksanakan. Jadi seperti itu. Cuma memang ada kegiatan-kegiatan yang yang menonjol seperti tadi yang sebelumnya tidak ada kemudian ada pada waktu saya. Kalau kaderisasi itu kan setiap periode mesti ada kan. Berarti personil itu dari periode jenengan? Sebelumnya ada, cuma kemasannya aja. Kemasannya dibedakan gitu. Dibikin beda kayak gitu. Dibikin beda, biar lebih menarik gitu. Lebih menarik ya. Biar lebih menarik. Emang untuk bisa menarik para generasi ya. Benar itu. Untuk menurut Kang Adim pribadi itu mengikuti banyak organisasi selain punya banyak teman, itu apa saja feedbacknya positif? Dan apakah peran orang tua serta keluarga juga sangat berpengaruh? Jadi yang namanya mengikuti organisasi ini kan banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama itu kan jelas menambah pengalaman kita, ya kan? Pengalaman kita akan bertambah secara otomatis ketika kita ikut di organisasi. Itu pastilah yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, itu pasti dengan ikut organisasi. Kemudian yang kedua menambah teman ya kan. Itu pastinya. Yang tadinya kita nggak kenal orang misalkan kecamatan Peninggaran kayak tadi, kemudian orang
Kandang Serang, Kalau Lebak Petong Barang, Priyono bahkan itu sampai kan ya. ke luar daerah Luar kita daerah. tadinya nggak kenal bisa jadi kenal karena kita ikut Organisasi organisasi. itu. Nah, itu kan merupakan sebuah feedback yang bagus. Kemudian selain itu kalau kita sudah menambah teman berarti kan relasi semakin banyak. Yeah. Nah, itu juga ada feedback lagi buat apa namanya bisa kita manfaatkan untuk menambah rezeki kita karena semakin banyak kita teman otomatis rezeki kita juga akan semakin bertambah. Gitu. Itu otomatis seperti itu. Jadi cara kerjanya Cara kerja itu ya. Tanpa dari itu ya, iya, tanpa kita sadari ya, kan? Bener, Iya, tanpa kita sadari itu akan berjalan dengan sendirinya. Iya. Itu lagi banyak teman ya. Untuk caranya bagaimana Kang agar para santri yang sekarang atau di masa depan nanti bisa ikut andil dalam pemerintahan kontribusi terhadap bangsa ini. Soalnya sekarang saat itu kan agak kurang diperhatikan kalau terjun dalam dunia pemerintah atau ranah politik lainnya. Menurut Kang Adim sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, santri sekarang tidak bisa tidak bisa diremehkan karena santri sekarang itu sudah sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Terbukti banyak sekali ya pejabat-pejabat sekarang itu dari kalangan santri. Nah, itu salah satu bukti bahwa sekarang santri ini punya peran. Punya andil dalam membangun bangsa, dalam kontribusi dalam membangun bangsa. Artinya santri ini memang perannya sangat signifikan. Nah, oleh karena itu berawal dari santri yang sekarang banyak menjadi pejabat, entah itu di Dewan, kemudian sampai wakil presiden sendiri, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu beliau kan santri juga. Nah, ini kan berarti kan perannya kan sungguh luar biasa sekarang. Nah, ini kan awalnya santri kan dulunya itu kan berawal dari mereka mengikuti organisasi seperti itu di kalangan santri itu sendiri, entah itu ikut HIPNU ataupun ikut organisasi di kampusnya ataupun organisasi di sekolahnya, OSIS dan lain sebagainya. Nah, berawal dari ikut ikut organisasi itu timbullah sebuah pengalaman pembelajaran yang mana menimbulkan kedewasaan yang itu nanti ke depan untuk bisa untuk modal untuk modal kita, paling enggak modal sosial. Nah, itu sangat penting. Nah, oleh karena itu santri sekarang diharapkan bisa aktif bisa aktif di segala bidang. Jadi selain kita aktif di organisasi atau di kampung di kampung ini kan banyak sekali organisasi yang yang bisa mewadahi entah itu di organisasi desanya atau di Karang Taruna ataupun di lainnya itu kan banyak. Nah, itu kan santri bisa peran di situ di desanya masing-masing. Itu membangun desa berarti. Iya, dari desanya dulu, kemudian dari desa kita bangun, kemudian kita naik ke tingkat kecamatan, tingkat ke kabupaten sampai ke tingkat pusat. Itu kan prosesnya bisa seperti itu, step by step lah. Tapi kalau misalkan santri kan ada yang pemalu. Nah, itu gimana? Nah, itu sekarang itu memang bukan zamannya artinya nek jare kata pepatah sekarang kalau dulu kan yang waras ngalah sekarang yang waras itu nggak boleh ngalah. Yang waras harus maju harus maju terus. Santri nggak boleh jadi pemalu harus berada di garda depan, artinya siap menjadi pemimpin gitu. Entah itu pemimpin di tingkat RT, di tingkat RW, tingkat desa, bahkan sampai tingkat nasional, tingkat pusat. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang misalkan rasa pesimis, malu dan lain sebagainya itu kita hilangkan. Kita niatnya, kalau kita niat baik, ngapain kita malu kan? Nah, kalau kita punya punya pikiran positif, punya pikiran untuk membangun desa, membangun negara, ngapain kita malu? Mereka yang istilahnya yang tidak punya potensi aja nggak punya malu, kok kita yang punya potensi malu itu kan. Nah, itu kan sangat disayangkan. Oleh karena itu kita harus membangkitkan semangat dari diri sendiri kita, agar rasa hal-hal yang kira-kira sifat malu kayak gitu kita hilangkan lah. Kita hilangkan agar yang hilangannya gimana, yaitu kita banyak bergaul dengan teman, kita ikut organisasi itu nanti dengan sendirinya akan
akan hilang. Karena saya dulu juga pemalu kayak gitu. Nah, saya dulu pemalu ketika dongeng di depan umum ngomong itu kita nervous susah, kadang ya. nervous kayak gitu. Di belakang kita sudah mengusahakan matang-matang, di depan hilang semua. Nah, itu. Makanya dan itu harus dilatih. Iya, harus dilatih. Kalau kita diam saja di rumah ya selamanya akan seperti itu. Selamanya akan seperti itu. Makanya tetap harus dilatih dan itu dari diri kita sendiri. Paling penting dari diri kita terlebih dahulu, itu yang paling penting. Para santri harusnya berkontribusi, terus berusaha dan berkarya di berbagai bidang untuk menggerakkan kembali salah satunya roda perekonomian nasional. Berarti kalau Kang Adim sendiri kan di ranah politik, ya, melakukan perannya bagaimana di samping jenengan sebagai DPRD dan juga santri, gimana Kang itu? Jadi memang tugas fungsi DPR ini kan banyak ya. Kita ada fungsi anggaran, kan budgeting, kemudian ada fungsi pengawasan fungsi controlling. Nah, itu kan tugas pokok fungsi dari Dewan kan itu. Nah, kalau kita kan sebagai santri itu kebetulan ini kita ada inisiasi mengawal yang namanya rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren. Nah, tugas kita ini sebagai santri mengawal penuh bagaimana perda pesantren ini bisa terrealisasi. Karena itu wujud dari kepedulian kita, ya kan? Wujud kepedulian kita santri peduli terhadap pondok pesantren. Iya. Nah, itu salah satu tugas kita di pengawalan di DPR. Jadi ya fungsi jadi santrinya itu tetap ada gitu ya. Nah, kebetulan ini yang inisiasi ini fraksi PKB karena kebetulan di DPR RI pun kan yang menginisiasi dari fraksi PKB dan itu dijawantahkan sampai ke tingkat daerah dalam bentuk perda gitu. Kalau di pusat kan ada undang-undangnya kan sudah ada. Nah, ini diharapkan nanti ada perda di tiap daerahnya karena nanti melihat kearifan lokal masing-masing. Dan ini masih digodok ini di tahun ini perda tentang pondok pesantren ini, mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasi lah, terwujud dan bisa digedok. Dan alhamdulillah semua partai juga mendukung setuju semua dengan adanya rancangan perda tentang pondok pesantren ini. Artinya respon kawan-kawan dari fraksi lain ini positif lah. Positif semua. Alhamdulillah gitu. Terus barangkali dari penonton video ini ada kalangan santri atau yang bukan santri yang ingin menjadi atau andil dalam pemerintahan, contohnya DPRD seperti jenengan, caranya bagaimana itu kan? Barangkali itu kan masa depan ya. Jadi gitu. Kalau kata guru saya ini, guru politik saya ini kan kebetulan Pak Haji Bisri Romli. Itu syarat jadi DPR itu ada 3 ya. Apa itu kan? Apa saja? Yang pertama itu kan tanda tangan. Tanda tangan artinya kita harus mendapat tanda tangan rekomendasi dari partai. Nah, misalkan saya ini dari partai PKB kan harus ada tanda tangan dari partai PKB dari ketuanya untuk bisa mendaftarkan saya sebagai caleg PKB gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada buah tangan. Nah, buah tangan ini diartikan sebagai operasional karena yang namanya nyalon dewan itu kan harus ada biaya operasional ya kan, harus bikin APK kemudian konsolidasi dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Artinya di situ kita butuh buah tangan yang mana itu sebagaimana konsolidasi untuk tim pemenangan kita gitu kan. Dan ini yang terakhir yang paling penting, garis tangan. Garis tangan itu apa yang maksudnya? Garis tangan itu takdir ya. Takdir. Jadi itu walaupun sering menjabat tapi nggak jadi gitu ya. Iya, jadi ya namanya takdir ini tidak bisa dilawan ya. Kadang kita sudah ikhtiar ke sana kemari ya kan, sudah dilakukan semuanya, ternyata garis tangannya ini belum ada. Berarti kan belum takdir ya. Nah itu. Tapi kan ada yang bisa dirubah sama yang nggak bisa dirubah. Itu gimana pandangannya? 3 syarat ini kan syarat wajib itu kan bahasa guyonnya kan seperti itu. Tapi yang terlebih penting lagi adalah kalau saya yang penting modal sosial itu paling penting. Nomor 1 itu modal sosial. Ya modal sosial itu nomor 1 karena dari modal sosial ini paling tidak kita sudah mengantongi
50%. Iya. Nah, 50%. Artinya teman-teman baik dari kalangan santri ataupun manapun memang kalau pengen berjuang di ranah politik, Iya. kan berjuang dimanapun kan bisa kan, Iya. ada di politik, kemudian di di sekolahan, di Desa, pendidikan, di desa, iya, macam-macam banyak, kan. iya. Nah, kalau misalkan memang pengen berjuang di politik ini paling enggak modal sosial. Sosial sih. Modal sosial itu penting. Nah, sosial ini kan bisa didapat kita Satu organisasi dari itu ya? organisasi, bisa dari pengabdian kita ke masyarakat, bisa menolong orang, bisa. Itu salah satu yang paling penting. Nah, setelah itu baru kita membangun kekuatan. Nah, itu saya rasa itulah. Jadi tapi kalau hanya modal sosial juga kurang ya. Jadi harus ada tetap penguatan, konsolidasi, kita bikin skema, bikin tim dan lain sebagainya, itu juga penting. Termasuk Karena iya, karena yang namanya politik tidak bisa lepas kita pasrah begitu saja. Iya, tetap harus ikhtiar ya. Ikhtiarnya yaitu tadi Lahir batin ya. Lahir batin, kita sosialisasi, kita konsolidasi, kita bikin tim, kita bikin rancangan, bikin strategi dan lain sebagainya. Jadi harus seperti itu. Karena di politik ini kan macam-macam lah. Dinamis dan orangnya pun dinamis ya, orang-orang dinamis ya. Makanya kita harus pintar-pintar dalam merancang strategi itu. Gitu. Untuk yang terakhir Kang, ya, pesan dari Kang Adin kepada seluruh masyarakat umum dan para santri. Salah satunya perekonomian nasional itu bagaimana dilihat dari sekarang kenaikan BBM. Pesan jenengan gimana? Jadi kalau yang pertama terkait dengan pesan ya. Sebagai warga negara yang baik ya kita mengikuti aturan-aturan yang ada, yang kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah ya kan. Namun memang kebijakan kenaikan BBM ini kan masyarakat banyak yang menjerit pro dan kontra ya. Iya, pro dan kontra, karena memang BBM naik otomatis yang lain juga ikut naik. Semua itu bahan pokok juga. Nah, ini kan masyarakat banyak yang menjerit, dan alhamdulillah ini kan dari pemerintah ada bantuan bantalan sosial itu kan. Dan itu juga masih pro kontra juga karena karena di bawah itu kan yang terjadi banyak kecemburuan sosial. Banyak kecemburuan sosial, yang dapat kok cuma itu saja, kemudian yang ini nggak dapat akhirnya iri, kemudian yang ini dapat ini nggak, akhirnya juga iri. Nah, itu juga menimbulkan penyakit di masyarakat juga. Artinya memang kita ya harus bijaksana lah. Kita harus bijaksana. Kalau memang saya juga sering mendapat keluhan dari masyarakat, dari warga tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan ini dan lain sebagainya, itu sering lah kita. Iya, benar. Ya, tapi ya bagaimanapun juga kita harus bisa mengarahkan kepada mereka dan memberikan pemahaman, karena memang yang namanya bantuan ini kan ada alurnya, ada syarat ketentuannya. Tidak serta merta bantuan ini ujuk-ujuk kok dikasihkan itu kan, karena ini kan uang negara ya, duit negara, artinya bertanggungjawabkan. Harus ada yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya regulasi itu kan tetap harus ada. Nah, ya kalau misalkan tidak dapat bantuan dari pemerintah ya mudah-mudahan ada pos lain atau rezeki-rezeki lain yang bisa menambah rezeki panjenengan kayak gitu. Artinya kita hidup itu kalau bisa jangan mengandalkan bantuan, mengandalkan pemerintah, tapi dari dalam diri kita dulu berusaha. Insya Allah lah, Gusti Allah itu kan maha kuasa ya kan, maha kaya ya kan. Artinya yang namanya manusia kalau ikhtiar sungguh-sungguh pastilah ada jalan, dan juga pasti ada pintu rezeki dimanapun lah itu. Jadi seperti itu. Oke. Untuk satu lagi ini pesan dari masyarakat ya. Jadi berarti kan dapil mana jenengan? Dapil 2. Dapil 2 ya. Bojong, Sesi sama Sragi. Iya. Dari masyarakat semisal ingin menyampaikan aspirasi itu bagaimana, Kang? Jadi kalau saya saya ini kan biasa warga atau masyarakat datang ke rumah kan biasa. Kalau misalkan saya kebetulan pas nggak di rumah,
biasa lewat telepon atau WA kayak gitu. gitu. Kadang ada apa namanya warga kok mau ke rumah sakit minta bantuan, ya biasa kita hubungan dengan rumah sakit agar di rumah sakit bisa ditangani, atau apa namanya minta bantuan apa yang lain, itu biasalah kita komunikasi entah itu lewat WA ataupun telepon. Jadi seringlah komunikasi karena yang namanya kebutuhan masyarakat, persoalan masyarakat atau warga ini kan banyak ya. Dan bener. kita selalu open membuka lewat telepon, lewat WA ataupun bahkan saya sering dapat inbox juga di Facebook atau IG, di Instagram itu juga sering. Kadang ada yang curhat lewat itu lewat sosial media. Jadi kita open lah karena memang yang namanya wakil masyarakat kan kita harus melayani atau pelayan semuanya. ya. Iya. Benar itu. Iya. Berarti tidak harus ke rumah berarti ya? Lewat harus ke rumah ya, karena sekarang zamannya udah online. Bener. Ya, media sosial ini kan kita manfaatkan gratis ya, dimanfaatkan saja ya, dimanfaatkan. Berarti memaksimalkan media sosial iya, gitu. Berarti terbuka. Ya jadi kan ya dari pas itu ya. Iya, karena kan kita ini kan dikasih rakyat ya, jadi harus melayani rakyat. Rakyatnya itu benar ya. Oke, sudah cukup ya. Oke, untuk pertemuan ini nanti bisa disambung pertemuan selanjutnya. Iya, saya ini terima kasih ya kedatangan teman-teman dari tim apa tadi? Mualimin Entertainment. Mualimin Entertainment ya. Mudah-mudahan nanti subscribe-nya tambah banyak lah. Nanti komentarnya tambah banyak. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada beliau, Kang Abdul Hadim ya, salah satu anggota DPRD di Kabupaten Pekalongan. Semoga faedah dari berbicara kepada beliau, masyarakat luas bisa mengetahui peran DPR di santri itu bagaimana. Ya, itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.